Nah, biasanya kita nemuin sate itu sate kambing, sate ayam. Nah, yang ada di wilayah Kabupaten Sukabumi. Tapi ini adalah salah satu sate terbaik yang kita temuin di Kabupaten Sukabumi adalah sate Marangi Hajah Nani. Tepatnya seperti apa nanti kita akan coba untuk ngobrol-ngobrol bareng pemilik sate Marangi Hajah Nani yang ada lokasinya di wilayah Kabupaten Sukabumi. Seperti apa? Tetap di RCL, kami ada bersama Anda. RCL 95,7 kami ada bersama Anda, Sobat RCL. Seperti tadi diinformasikan di depan bahwa kita bakalan menemui dan bincang-bincang dengan sang pemilik sate yang ada di Kabupaten Sukabumi. Sate yang memang ini udah banyak penggemarnya gitu ya, yang datang dari penjuru kabupaten maupun kota Sukabumi, karena ini posisinya ada di tengah-tengah nih, dekat ke kota dan juga berada di Kabupaten Sukabumi gitu Sobat RCL. Dan kali ini Karen lagi barengan sama, ini namanya sebenarnya panjang banget gitu kalau di KTP itu petugas administratif pasti keselen karena namanya panjang. Di empet-empet biasanya tuh. Di empet-empet itu bahasanya bahasa kita aja, namanya di empet-empet. Ini ada Kang Diar Zarin Arham Muhammad. Betul. Lengkap kan? Lengkap apa ya? Lengkap. Atau bisa disebut dengan terkenalnya itu adalah Om John. Betul sekali. Itu jauh banget ya dari Diar ke Om John. Itu ada sejarahnya. Oke, kita nggak bakalan bahas nama nih ya, kan apalah arti sebuah nama. Hanya sebuah doa. Oke, Kang Der ya. Iya. Om John aja lah enaknya gini. Oke. Apapun lah ya. Om John, kita kan lagi keliling kabupaten nih ya. Ternyata di sini ada satu tempat kuliner yang lokasinya ini strategis banget. Strategis dan juga ini dekat ke kota, dekat ke kabupaten. Betul. Ini ada sate Marangi Hajah Nani. Betul. Tapi yang punyanya ini Om John. Ini historinya gimana Hajah Nani ke Om John gitu? Jadi gini. Coba diceritain kan? Boleh. Jadi gini ceritanya. Saya setelah lulus kuliah itu kan sekolah bisnis. Oke. Nah, setelah lulus kuliah bingung cari yang belum ada di Sukabumi. Nah, belum ada di Sukabumi. Salah satunya adalah produk yang khas asli Jawa Barat, yaitu sate Marangi. Oke. Lalu soal penamaan, kenapa namanya sate Marangi Hajah Nani ini? Nah, sejarahnya itu karena Hajah Nani itu adalah ibu saya yang tersayang. Kalau misalnya pakai nama saya, sebenarnya kurang menjual. Sate Marangi Om John kurang menjual. Tapi yang datangnya ini APG sate Marangi Om John. Ya, itu kan. Jadi, ini mau cari mana umumnya kan nggak mungkin gitu kan. Ya, jadi kita pakai nama ibu sendiri itu biar sebenarnya dan dapat berkah. Amin. Gitu. Nah, kenapa milihnya sate Marangi sebenarnya ya? Walaupun banyak yang belum ada di Sukabumi sebenarnya. Kayak misalnya es kuyopon lah, asli Jawa Barat gitu, walaupun khasnya dari Priangan gitu kan, appetizer dan lain sebagainya. Cuma kan main course-nya ini yang jarang, makanan menu utamanya itu yang jarang sate Marangi. Walaupun sebelumnya sudah ada, tapi masih khasnya ini khas Cianjur, ngikutnya ke Cianjur. Ada yang khas Purwakarta, ngikutnya ke Purwakarta. Gimana kiblatnya aja berarti? Ya, gimana kiblatnya? Sebenarnya kiblatnya kita juga sama. Saya juga kiblatnya Purwakarta. Cuma harus ada sesuatu yang diubah sedikit dan biar menjadi ciri khas Sukabumi. Betul. Nah, kalau ciri khas Sukabumi kan rempah-rempahnya kita punya rempah pala. Kabupaten Sukabumi ini terkenal dengan palanya kan. Nah, rempah yang kita pakai dari situ. Kan biar ada lebih ciri khasnya. Ada ciri khasnya biar nambah nilai positifnya dan mengharumkan nama Sukabumi juga gitu. Nah, itulah mengapa kita milih produk sate Marangi untuk dijadikan usaha di Sukabumi ini. Terutama saya kan basisnya di kabupaten nih, jadi ya memajukan kuliner kabupaten. Iya betul ya kan. Nah, kalau untuk usahanya sendiri itu dari tahun berapa sih sampai sekarang 2024 ya? 2024. Kita mulai setelah saya lulus
kuliah 2018. Oke. Nah 2018 sebulan 2 bulan lah, nggak lama dari lulus kuliah, karena saya juga belajar soal sate marangi gitu kan, soal perdagingan lah istilahnya, daging mentah, daging matang semua udah saya pelajarin. Semua jenis daging Nah, ya. semua jenis daging. Nah 2018 bulan November. Oh, November 2016 ya. 2018 November itu kita bangun sendiri, brand sendiri, masih memperjuangkan sendiri dari yang asalnya kecil rumahan sampai sekarang alhamdulillah sudah ada. Oh, alhamdulillah ya. Berarti ini ada cabangnya ya? Ada. Di mana Ada. cabang Valentine? Ini pusatnya ini kan di jalur lingkar selatan, Oke. Cibolang ini. Betul, Kalau Cibolang. buat yang mau tahu nih, ini di jalur lingkar selatan Cibolang. Cibolang ya, Nah, dekat masjid ya. Dekat masjid, Dekat pokoknya masjid. enak, nyaman, pokoknya mau ke masjid tinggal jalan 200 meter udah sampai gitu. Ya. Yang satu lagi yang kedai duanya itu ada di alun-alun kota Sukabumi. Oke. Nah, jadi kabupatennya dan ini kita nih di kotanya juga mencakup. Oke, lah. jadi di Sukabumi banget ya. Sukabumi banget lah Mencakup. pokoknya. Betul. Oke, ya. Kalau ini nih dari segi harga pasar sendiri nih, kan sate marangi itu biasanya agak sedikit berbeda dari harga sate Betul, lain ya. betul. Nah, gimana nih menyikapi hal tersebut nih Om Jon saat seperti apa nih? Jadi begini. Kalau orang bilang itu di dalam usaha ya, dalam usaha itu ada harga, ada kualitas. Nah, ketika harga barang misalnya di pasaran itu mahal, kita tetap jaga kualitas dong, ya kan? Nah, dengan harga yang di atas rata-rata berbeda dengan sate-sate yang lain seperti sate Madura ya, gitu ya. Kita menjaga kualitas rasa. Itu harus wajib, gitu. Karena kan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat marangi pun sebenarnya tidak terlalu banyak di pasaran, jadi langka, bisa disebut langka. Nah, itulah mengapa sate marangi ini sebenarnya harganya bisa relatif lebih di atas sedikit daripada sate-sate yang biasa kita makan di pinggir jalan gitu ya, atau di tempat-tempat restoran gitu ya. Itu yang menyebabkan sebenarnya sate marangi ini harganya ya di kantong cukup menguras, cuma harus ada kualitas yang dijaga. Nah, kita menyiasati dengan rasanya tetap dijaga. Kalau marangi itu empuk, berarti bagaimana keempukannya tetap dijaga, bagaimana kematangannya nanti yang disajikan itu harus pas gitu. Nah, berarti dengan harga yang relatif cukup mahal, begitu disajikan itu harus cukup untuk istilahnya memenuhi keinginan, lebih kepada keinginan konsumen. Jadi kalau misalnya ini dapat 5 tusuk segini, dengan 10 tusuk di sate yang lain, sate marangi 5 tusuk itu sudah kenyang. Oke. Gitu. Jadi memang itu bikin buat jadi kenyang gitu ya. Iya, dibikin buat kenyang karena sebenarnya kalau terlalu banyak itu banyak yang bilang, wah ini pakai lemak dah dan lain sebagainya, takut kolesterol dan lain sebagainya. Nah, itu yang sebenarnya ngebuat kita gimana caranya makan 3-5 tusuk aja udah kenyang gitu. Oke. Itu ada kualitasnya. Ada kualitasnya, Pak, ya? Ada dijaga. Jadi nggak usah banyak-banyak, Nggak usah. cukup 5 aja itu Cukup 5. udah lengang. Saya aja ownernya makan kadang cuma 3-2 udah selesai. Gitu aja. Kalau untuk satenya sendiri, tadi kan agak sedikit banyak ya, termasuk di depan tuh ada promosi sate jadul. Betul. Itu satenya ada sate apa aja nih sih? Nah, kita bahan dasarnya itu sebenarnya hanya 2. Hanya 2. Satu sapi, satu olahan daging sapi, yang kedua itu olahan daging ayam. Oke. Gitu. Kita buat 2 jenis karena takut ada yang nggak suka kaki 4. Oh Sekarang iya. kan banyak yang menghindari kaki 4 di atas kepala 4 itu menghindari kaki 4 gitu. Banyak kan Ya. tempat juga dihindari. Iya gitu. Jadi makanya kita ciptakanlah kaki 2 ayam, marangi ayam. Jadi sebenarnya hanya 2 variannya. Satu bahan dasarnya daging sapi, yang kedua bahan dasarnya daging ayam. Nah, semuanya dimarangikan. Oh, semua diparangikan? Iya, jadi marangi, di bahan-bahan marangi semua dimasukkan ke situ, dijadikan sate marangi. Oh, oke. Berarti marangi itu bukan identik dengan daging sapi aja, tapi marangi itu hanya jenis bumbunya marangi gitu. Nah, jadi lebih kepada
cara Pembuatannya. cara pembuatan. Oke, berarti Ada cara pembuatan. Oke, ada cara pembuatannya ya. Nah, Nah, kalau cara pembuatannya kan tadi kan kita ngeliat tuh hanya si- cara pembakaran hanya cara ya. pembakaran nih. Nah. Nah, kalau bikinnya tuh gimana sampai si proses pembakaran tersebut nih? Oh, jadi Apakah ngebubukkan dagingnya sendiri? enggak. Jadi Enggak. tetap pemotongan daging itu dilakukan di dapur semua. Oke. Ya kan, kita satu dapur, dua kedai. Nah, gitu. Mulai dari pemotongan, pemilihan daging dulu, pemotongan, ukuran, size. Ya Oh, kan? sama-sama Ada, ya? harus sama. Kalau nggak sama nanti kecewa. Aduh, yang ini kok kecil kok, yang ini gede. Konsumen kan yang menilai, bukan kita kan. Makanya kita ada ukurannya. Nah, semua di sana di dapur. Setelah itu kita marinasi. Nah, ini uniknya Marangi itu adalah ketika kita memarinasi daging yang sebelum ditusuk dan dibakar, itu agar lebih meresap ke dalam daging. Begitu. Jadi marinasi yang kita lakukan itu 8 sampai 12 jam. Oh, jadi sebelumnya ya udah dibakar ya? Nah, jadi kalau misalnya kita mau produksi hari ini, tidak bisa digunakan hari ini. Oh, jadi besoknya gitu ya? Digunakannya besoknya. Oh, itu kenapa? Jadi ada dua jenis Oke. sebenarnya, ada dua jenis pembuatan marangi. Ada yang satunya istilahnya dicelup oleh bumbu gitu, direndam oleh bumbu. Ada yang dimarinasi, dibiarkan Oh. beberapa malam, beberapa jam gitu. Kayak saya setengah hari, 12 jam maksimal. Lebih dari itu biasanya nanti tekstur berpengaruh. Oh, jadi Ada ya? kualitasnya, ada yang harus dijaga gitu untuk keutuhan kualitas yang kita ciptakan Oh, sebenarnya. berarti nggak asal bikin juga ya kalau mau makan sate ya? Iya. Berarti kalau misalnya makin lama juga si satenya tuh bisa teksturnya berubah gitu ya? Berubah gitu. Ada ilmunya itu. Ada ilmunya? Kalau ilmunya mah nggak boleh dibagi ya? Nah itu nanti kita belajar bareng-bareng lah. Bikin komunitasnya tuh Oh, sate. iya. Ayo. Ada komunitas tentang sate boleh. Nah, kalau untuk harganya sendiri ini dari harga berapa sampai berapa? Apakah sama memang sama rata gitu ya per tusuk atau per porsi? Beda. Beda. Tentunya daging ayam dengan daging sapi kan ada perbedaan harga. Nah untuk yang Marangi ayam sendiri kita buka dari harga 3.500 per tusuk gitu. Untuk yang daging sapi juga ada Beda. 3.500 per tusuk khusus varian yang full jando. Full lemak ya? Full lemak. Nah itu kita pakainya kan lemak susu nih kan ini ya kan itu, jadi bukan pakai lamat lah. Kalau lamat itu kan lemak daging yang dari biasanya daging di sisi itu ada lemaknya. Kita nggak pakai lemak itu, tapi kita pakai lemak yang bisa sendiri lemak itu. Nah itu pakainya itu 3.500. Tapi kalau misalnya yang sapi yang ada dagingnya campur, misalnya varian yang campur itu 4.000 per tusuk, yang varian full dagingnya 4.500. Pokoknya bedanya 500. Bedanya, tapi itu worth it banget lah ya. Ya, Dengan dari segi harga kualitasnya juga Iya. ya kan? Kemudian satu tusuk itu kita simpan di situ, tusukannya potongan dagingnya itu 4 lah. Bukan. Biar kenyang sekalian gitu. Kalau 10 paling dibawa pulang biasanya juga kalau makan 10 gitu aja. Yang berarti memang udah ada takarannya itu 5 tuh kenyang cukup. 5 itu kenyang ya. 5 tuh kenyang. Biar nggak terlalu banyak istilahnya. Kalau jajan kan kalau mungkin makan di restoran satu porsi harganya 50.000, di kita sebenarnya dengan 50.000 juga bisa kurang gitu. Jadi 5 tusuk dengan satu nasi atau satu ketan bakar itu sebenarnya udah pas lah. Beda dengan porsi saya ya gitu sebenarnya ya, kalau lihat-lihat ya, kalau lihat ukuran badan gitu. Oke, berarti memang diciptakannya seperti itu ya. Kalau sate Marangi betul. itu cepat kenyang juga ya. Cepat kenyang, beda dengan kita makan sate-sate yang bukan sate Marangi, memang ada sedikit perbedaan. Betul Oke. sekali. Nah, kalau untuk pemasaran sendiri kan ini ada di outletnya sendiri di di Lingkar Selatan di Jarum Ya. dan juga ada di Lulun Kota. Nah, dari segi pemasaran, apakah dari segi ini kan offline, apakah online juga menjual? Online kita jual, kita menggunakan mitranya seperti Grab. Grab, lalu di Grab Food ada, terus di Shopee Food Oke, seperti itu. ada. Terus untuk penjualan langsung by WA juga bisa pemesanan. Oh, ya langsung. Jadi Jangan nanti sama ownernya langsung. enggak dong, aduh. Kirain Kalau diantar diantar langsung sama sama ownernya owner. biasanya ownernya sekalian jalan, sekalian main, sekalian main itu
Langka lah. Takut ketemu konsumen itu sebenarnya, takut di-komen gitu kan. Terus untuk pemasaran sendiri kita Instagram, di Instagram, di WhatsApp bisnis paling. Sekarang kan sudah ada WhatsApp bisnis, jadi bisa langsung terjun ke konsumen. Nah, apalagi konsumen yang sering pesan via WhatsApp bisa kita ingatkan per hari, misalnya hari ini kita buka gitu. Nah, WhatsApp bisnis, Instagram sama Facebook. Oke, jadi semuanya ada ya. Betul. Pantesan saya sering ngeliat itu di tag di apa namanya di Facebooknya Pemkab juga banyak ini ya. Tiap hari ini sate, makanya wah ini ada sate nih yang tiap hari ngetag ini harus Masa ada. lu lupa gitu kan. Yang penting ini orang-orang itu aware bahwa sekarang di Sukabumi itu ada nih sate Marangi. Ada. Nggak perlu jauh-jauh ke kota lain lah gitu. Kita juga punya. Kenapa nggak kita makan? Begitu Oke, aja. luar biasa memang. Ini patut dicontoh juga nih, siapa tahu mungkin di teman-teman UMKM di Kabupaten Sukabumi juga pengen yang contoh. Betul. Misalnya daerah Pejampongan kan belum masih Marangi. Bisa. Pelabuhan Ratu ke sana saya aja cari sate Marangi nggak ada di pelabuhan. Siapa tahu nanti kan Om John ini siapa tahu ketemu sama teman-teman UMKM yang ada di Pelabuhan Ratu di Jampang gitu ya. Sehingga sate Marangi Hajah Dani ini bisa menjadi salah satu ikon dari Kabupaten Sukabumi. Baik, Ke siap. depannya. Amin. Amin, luar biasa. Oke, ada target tersendiri nggak sih terutama di tahun 2024 ini? Target untuk tahun 2024 ini kita insya Allah buka cabang lagi. Oh, amin. Bukan cabang Pelabuhan Ratu kan? Jadi gini ya. Kalau jadi gini, kita buka dulu yang dekat-dekat. Oke. Nggak usah yang jauh dulu, karena ada kos lah istilahnya kan. Kalau mau buka cabang itu ada kos yang harus digelontorkan, ada yang harus dikorbankan. Nah, masih di daerah Sukabumi juga, jadi kita sekarang udah ada di jalur lingkar selatan Cipolang 1. Ini adalah pintu masuk menuju kota Sukabumi. Oke, jadi orang-orang yang mau datang ke Kota Sukabumi. lewat dulu ke kita. Oke. Nah, yang di kota udah ada Oke. kedai dua. Nah, yang satu lagi nih belum nih, dari Bandung kalau ke Sukabumi makan mana nih? Oke. Gitu kan. Jadi buka dulu kabupaten sebelah utara yang sebelah sana nanti. Iya. Gitu. Jadi nanti ada di dekat arah Bandung ke sana ya. Iya, sebelah Sampai timur ya, dulu. sebelah timur ya. Iya, Mungkin itu target. Nanti yang di Pelabuhan Ratu juga lagi ngedenger, nanti tinggal hubungin Om John aja. Wah, Tarik aja enak. tarik, karena potensial Pelabuhan Ratu juga keren banget di sana kan. Luar biasa untuk para wisatawan. Siapa tahu nanti kalau misalnya pengen makan sate di Pelabuhan Ratu kan aku kudu nge-grab dulu dari jalur. Waduh, nggak bisa lama. Lama. Berdingin mungkin. Oke. Ada pesan dan harapan tersendiri nggak sih, terutama bagi teman-teman ataupun ajakan dari para pelaku usaha nih yang memang mungkin mereka takut ya awalnya takut untuk membuka, mungkin ada pesan dan juga harapan ke depan sih Pak. Oke, jadi gini, buat teman-teman yang baru mau bergerak di bidang usaha wira swasta gitu ya, atau mau buka perusahaan dan lain sebagainya, sebenarnya intinya satu. Ketika kita sudah mau terjun ke hal tersebut, itu harus dipikirkan secara matang-matang ya. Berpikir matang itu sebenarnya bukan soal konsep saja, tapi lebih kepada bagaimana mental kita untuk memanage dari A sampai Z itu dengan istiqomah. Nah, kalau misalnya gini nih, saya dulu mulai ini nggak tahu nih kedepannya mau ngapain, tapi saya istiqomah belajar, saya istiqomah tetap buka ya. Jadi kalau misalnya orang dulu terkendala dengan 2020-2021 itu dengan COVID ya, orang-orang itu takut dengan aturan dan lain sebagainya, padahal aturannya jelas, boleh buka tapi jamnya dibatasi, boleh buka harus menggunakan masker ya kan. Ada yang sampai tutup dan lain sebagainya. Itu menjatuhkan mental sebenarnya. Hanya kalau misalnya kita udah siap secara mental, bukan hanya secara materi tapi secara mental, itu harus istiqomah. Udah di bidangnya di situ aja. Di situ dulu, satu bidang aja dulu. Udah fokus di situ. Ketika misalnya ada hal-hal yang membuat kalian jatuh, kalian tetap semangat di bidang di fokus di situ. Insya Allah kedepannya semuanya ngikutin. Ini juga nggak terasa, saya 2018 buka. Oh ya, sekarang ada Baru setahun buka, tiba-tiba ada COVID. Nggak kan 2 tahun gitu. Tapi tetap di situ istiqomahnya gimana, harus tetap buka
orang-orang tetap pada tahu. Sampai akhirnya sekarang alhamdulillah. Alhamdulillah ya, luar biasa. Memang apapun resiko resiko dan juga Iya, apapun fokus, fokus ya, istiqomah. istiqomah. Dan mudah-mudahan juga ini bisa menjadi salah satu inspirasi juga bagi teman-teman teman-teman UMKM yang ada di Kabupaten Sukabumi. Betul. Karena yang namanya usaha adalah pasang surut yang naik turun. Gimana kitanya menghadapinya, gimana kitanya cara kita agar tetap ada di jalurnya. Kalau memang kita fokus dan kita yakin ya, semuanya ada jalannya nih. Anjir, ini aku udah jadi. Itu quotes-nya boleh-boleh ya. Catat ya. Quotes-nya Oke, boleh-boleh. dan makasih banget ya. Oh, itu mau dicoba. Oh, Coba nih di sini dulu oke. kita bawa nih. Ini produknya dong. Nah, Oke, luar biasa. Ini bermacam-macam. ketan bakarnya nih. Oh, Oke. Ini ketan Nah, bakar. ini apa nih? Ini yang full jando nih. Oh, lihat. jando. Satu tusuk aja segini kan tuh. Oh, ini satu tusuk aja lenang gitu. Satu tusuk aja leneng. Ini yang full Oh, ini full daging. daging. Ini yang marangi ayam nih, marangi ayam. Nah, ini yang campur nih. Ini favorit orang-orang Oh, nih. ini campuran ya. Jadi ada Iya. daging, ada juga lemaknya di sana ya, campur. Betul. Yang menjadi primadona orang-orang berarti yang campur ini. Yang campur ini. Oke, luar biasa. Ini ada ayam karena ayam itu putih ya. Iya. Jadi memang ini ada ciri khasnya tersendiri. Kenapa? Ayam biasanya kan ayam bumbunya bumbu kacang doang, kalau nggak bumbu kecap gitu ya. Betul. Tapi di sini ternyata ada sate marangi ayam gitu, cuma Nah, ada di sini gitu. Dan ini juga ada varian-variannya, ada sate jando yang memangnya terbuat dari susu ya, iya lemak susu. lemak susu. Nah, ini ada satu lagi nih. Oke, apa ini? Nah, ini kita punya produk lain, masih olahan sapi juga. Ini sop iga sapi. Oh, luar biasa. Sebenarnya ini melotot aja udah kenyang sebenarnya Nah, sama melotot Tercel. udah kenyang ya, gitu. Iya. Ini Kalau mau pakai nasi boleh pakai nasi Oke. ya. Jadi ini tuh apa namanya? Plus misalnya ketan plus sate gitu ya. Iya, Kalau gitu. nggak juga plus nasi juga Mau bisa. mau nasi boleh. Nah, ini ada yang bagusnya nih, karena ciri khas sate Marangi adalah sambalnya nih. Ada sambal oncom. Betul. Iya kan? Sambal Iya. oncom. Karena sambal oncom itu pakai nasi doang juga udah enak. Ya banyak yang kalau beli oncomnya aja boleh nggak? Oh harus sama sate. Ini nggak bisa, udah sepaket di sini gitu. Abdi mah yang oncomnya lupa. Itu nggak boleh, itu harus sama Oke, satenya. ini kan aku mau cobain favoritnya Boleh. sahabatnya Cea ataupun juga yang ngiler ya? Ngiler nggak sih? Gila dong. Nah, Ini dicampurnya makannya sama ini. boleh. Di sini ya. Nah, gitu. Lalu dicoel lah. Karena ketannya ini belum saya belah ya sahabat ACL. Jadi ini mau dimakan dulu aja, bismillahirrahmanirrahim. Empuk ya? Harus empuk. Enak banget. Jadi kalau misalnya orang yang pertama baru makan itu bakal langsung, duh, kok ada rasa yang beda sama sate yang lain gitu kan? Ya memang karena si rempahnya pun lain ternyata. Jadi Sebenarnya orang yang sering makan marangi pasti tahu perbedaannya. Apalagi di sini kan biasanya yang saya pernah makan ya sate marangi yang misalnya yang terkenal di puncak gitu ya. betul. Di puncak aja lain sama yang di Purwakarta. Purwakarta Betul. itu bumbunya itu mungkin lebih strong ya. Ya, Aduh ini kayak dunia kulineran. oh nggak apa-apa. Purwakarta tahu lebih aja strong dia. gitu ya. Purwakarta lebih strong. Kalau yang si yang di sini ini emang banyak palanya ya bumbunya ya. Iya ada rempahnya pokoknya. Oh ya. Itu kameramen mau nanti bisa cobain boleh. Enggak ada udah ngeliat. Kalau sahabat tadi ini luar biasa ya makanan khas Kabupaten Sukabumi. Iya. Dicampur dengan air teh, bismillah. Ini juga harus unik katanya. Luar biasa ya. Harus unik katanya. Khas unik bener. Ini memang salah satu alternatif ketika Anda mau ke arah Kabupaten Sukabumi ataupun kota, karena Betul. posisinya ini di tengah-tengah juga. Mau masuk kota dari arah Jakarta ini udah ada. Jadi luar biasa. Dan sekali lagi sukses buat Om John juga, Amin. sukses buat sate maranginya juga. Mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan ada daerah Pelabuhan Ratu, ada daerah Jampang ya dan sekitarnya. Mudah-mudahan Insya Allah. yang mau kerja sama juga boleh. Jadi nanti Boleh. boleh lah ya. Oke, sobat Aceh dan Om John juga terima kasih Sama-sama. buat jamuannya dan juga terima kasih untuk waktunya. Ditunggu kedatangannya, langsung aja datang ke Sate Marangi Hajah Nani yang ada di jalur Lingkar Selatan. Ini kedai 1 dan juga ada di alun-alun Kota Sukabumi, itu kedai 2. Kemudian undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.